Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Baik ya. Bapak berharap semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, lewat video pembelajaran ini kita akan membahas bab 13 tentang menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Baik anak-anakku, tolong disimak baik-baik. Pada bab ke-13 ini, kita akan membaca, yaitu Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, tentang kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Kemudian yang B, memahami hukum bacaan wakaf. Yang A, Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Tolong disimak, didengarkan baik-baik. Kita akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ini bacaan surah Al-Hujurat ayat 13. Yang B, hukum bacaan wakaf. Menurut bahasa, wakaf artinya berhenti atau menahan. Menurut istilah, wakaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernapas dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Baik anak-anakku, wakaf dibagi menjadi 5 macam, yaitu A, wakaf lazim. Artinya, harus berhenti ketika kalian membaca Al-Quran, kemudian menemukan wakaf lazim. Itu artinya pada tempat yang terdapat tanda wakaf lazim tersebut harus berhenti untuk mengambil napas, lalu melanjutkan bacaannya kembali. Silakan kalian bisa lihat itu ada contoh di buku paket kalian tentang wakaf lazim. Silakan dilihat itu bacaannya. Ayyakuna lahu waladun. Di atas dun itu ada tanda mim. Itu namanya wakaf lazim. Kemudian dilanjutkan dengan lahu ma fis samawati. Nah, itu contoh wakaf lazim. Yang B, wakaf jaiz. Artinya, kalian boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Wakaf jaiz itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, jaiz kafi. Tandanya kola. Misalnya, kul atu'allimunallaha bidinikum. Di atas kum itu ada tanda kola. Nah, ini tanda jaiz kafi. Yang kedua, jaiz
tasawi. Tandanya huruf jim. Contohnya, kulla tamunnu alayya islamakum. Di atas kum itu ada tanda jais. Kemudian yang ketiga, jais hasan. Tandanya sholah. Contohnya, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Di atas nafsuhu itu ada tanda sholah. Nah, ini contoh jais hasan. Itu semuanya ada di dalam buku paket kalian halaman 264 sampai 266. Itu ada tanda apa? Ada contohnya di buku paket kalian. Kemudian yang C, wakof murokobah atau mu'anakoh. Apabila membaca Al-Quran, menemukan tanda wakof murokobah atau mu'anakoh, harus berhenti pada salah satu tanda wakofnya. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, itu sudah jelas, ada contoh di situ. Di buku paket juga ada di halaman 265, silakan dilihat. Dzalikal kitabula roiba. Roiba. Itu tandanya titik 3. Ya, titik 3 atau tanda ta. Tapi di situ hanya tandanya. Kemudian fihi. Itu juga ada tanda titik 3. Dilanjutkan. Hudalil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini contoh wakof, murakobah atau mu'anakoh. Kemudian yang D, wakof mamnu. Maksudnya dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakof. Misalnya, tanda wakofnya itu la ya. Tanda wakofnya la. Atau tandanya la. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu. Saya ulang. Contohnya wakof mamnu, tandanya la. La itu artinya dilarang. La itu kan la tidak. Ya, tidak boleh. Artinya dilarang berhenti. Ya. Di dalam buku kalian contohnya qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, ini contoh wakof mamnu. Yang terakhir, yang kelima yaitu wakof sakta. Ya, wakof sakta. Apabila kita membaca Al-Quran, menemukan atau mendapati tanda wakof sakta, maka harus berhenti sejenak. Tetapi jangan mengambil napas. Ya, berhenti sejenak tanpa harus mengambil napas. Ya, tandanya sin. Tanda wakof sakta itu sin. Ada di buku paket kalian semua. Contohnya, itu ada di dalam surat Yasin. Kalau nggak salah ayat 52 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'adar rahmanu wa saddaqal mursalun. Nah, ini contoh wakof sakta.
Ya, artinya harus berhenti sejenak tetapi jangan mengambil napas. Saya ulang contohnya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'adar rahmanu wa saddaqul mursalun. Nah, ini ada contohnya di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 52. Anak-anakku sekalian, setelah kita pertama membaca surat Al-Hujurat ayat 13, silakan kalian baca dengan tartil, ya. Artinya perlahan-lahan itu ada di buku kalian. Kemudian setelah itu terdapat beberapa hukum bacaan atau ilmu tajwid itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, yaitu hukum bacaan wakof. Ya. Selanjutnya kita akan menyimak tentang terjemahan surah Al-Hujurat ayat 13. Saya ulang ayatnya, didengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila li ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Itu bacaannya surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, wahai manusia, sungguh kata Allah, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini mengandung pesan luar biasa, yaitu kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku, bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Akan tetapi kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ketakwaan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar kita senantiasa bertoleransi dan menghargai perbedaan. Seperti yang disabdakan dalam hadis yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang dimarfukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak-anakku kelas 9 yang sama-sama Bapak sayangi, demikianlah tadi materi bab 13 yang telah Bapak sampaikan. Bapak hanya menyampaikan ringkasan-ringkasannya saja. Silakan kalian buka, kalian pelajari, semuanya ada di dalam buku paket kalian masing-masing. Dan materi bab 13 ini merupakan materi
Yang terakhir atau video pembelajaran yang keempat untuk kelas 9 di semester 6 atau semester genap. Silakan kalian pelajari karena di situ ada beberapa bab yang tidak saya sampaikan lewat video pembelajaran. Namun karena kalian memiliki buku paket semua, silakan kalian pelajari. Kemungkinan besar yang ada di dalam buku paket kalian itu nanti akan keluar di materi ujian sekolah. Silakan Anda kerjakan soal uraian yang terdapat pada buku paket halaman 275 sampai 276 dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 pada kertas folio bergaris. Dan tetap kita menjaga kesehatan, kita tetap mempraktekkan 3M. Yang pertama yaitu selalu memakai masker, kemudian selalu mencuci tangan, dan yang ketiga kita berupaya maksimal mungkin untuk tidak mendekati kerumunan, akan tetapi kita selalu jaga jarak supaya kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.